Ya Mas, sudah buat recordnya udah masuk ya? Halo, oke, udah ya. Sudah masuk ya? Oke. Nah, jadi ini kemarin yang Mas dapat dari Litbang ATK 16 aja. Nah, memang dari tahun ke tahun tuh kan kadang ada perubahan dosen. Kalau yang ini eh, jaraknya 4 tahun, jadi pasti lebih berubah dari tahun ke tahun. Nah, kalau yang nomor satu itu kan intinya ya, kalau kalian baca itu neraca asa tanpa reaksi, tapi sistemnya recycle. Nah, Mas dulu lupa, kayaknya nggak dapat. Terus kalau yang nomor dua itu mirip yang kalian dapat tentang neraca massa dengan reaksi. Ya nanti dibahas ke segmen kedua aja. Terus yang ketiga itu, nah ini yang kita bahas pertama dulu aja. Karena urutannya kan neraca massa tanpa reaksi dulu, baru baru neraca yang ada reaksinya. Neraca massa yang ada reaksinya kayak gitu. Nah, eh, kita mulai aja ya. Nomor tiga. Yang mau bacain? Siapa yang mau bacain jadi volunteer? Soal nomor tiga. Halo, halo. Ada yang mau volunteer? Halo, halo Mas. Bima mungkin, Bima. Alah rek, mek mocai. Yuk, yuk. Yang baca biasanya pertama paham duluan. Loh, berarti nggak ada yang mau paham nih. Ya udah wes, Ya, daripada saya bacain. wasting time tak bacain aja. Di stasiun pemekatan, larutan gula di suatu pabrik dipekatkan melalui 3 evaporator seri. Itu susunannya berarti kan seri kan evap satu ke 2, evap 2 ke 3. Nah, eh, diinginkan 10% air dalam umpan masing-masing evaporator dapat teruapkan. Berarti kan misal feed masuk satu, berarti 10% yang menjadi uap itu sebanyak 10%-nya air. Nah, kalau gula gimana teman-teman? Apakah dia ikut teruapkan juga kira-kira? Enggak, Mas. Enggak ya? Oke. Terus larutan gula 10% diuapkan ke evap 2 dengan kecepatan 100 kg per jam. Jadi feednya yang pertama 10%. Terus tentukan air teruapkan dari masing evaporator. Terus larutan yang diumpankan ke evap 2 dan 3. Lalu produk yang dihasilkan. Nah, tiga-tiganya ini intinya penyelesaian dengan neraca massa tanpa reaksi. Nah, ini solusinya itu mirip kayak perancangan pabrik yang diajar Pak Sis sebenarnya. Jadi kayaknya sebagian besar dari kalian udah paham lah. Nah, jadi yang pertama itu nentuin flowchart-nya dulu kayak gini. Ada fitnya 100 kg per jam, terus fraksi eh, X sama Y. Nah, ini kalau X itu sebagai fraksi gulanya, misalkan. Terus kalau Y itu fraksi airnya.
Nah, nanti fraksi gula sama air itu harus sama dengan 1. Karena campurannya kan cuma ada 2 ini. Kalau 3 berarti ya paling tambah Z sama dengan fraksi bahan ketiga kayak gitu. Nah, nah masuk nih, masuk evap 1, nanti kuapkan 10%. Yang bawahnya nanti ke evap 2, kuapkan lagi, dan seterusnya. Nah, langkah pertama, kalian tulis aja dulu NM overall ini maksudnya neraca massa overall. Jadi dari seluruh ini, itu dibuat neraca massa overallnya. Tiga, tiga unit, 3 unit ini itu overallnya. Terus ditulis NM totalnya, yang masuk sama dengan yang keluar. Nah, yang keluar kan ada V1, V2, V3, sama L3. Kalau yang lainnya cuma diteruskan aja dalam prosesnya. Terus NM gula. NM gula sama juga yang dilihat masuk yang awal sama keluar yang terakhir. Berarti yang masuk di awal fitnya ini berapa, itu harus sama dengan yang dikeluar ini, di L3-nya. Sehingga nanti FXF sama dengan L3 kali XL3. Nah, itu yang untuk yang gula. Terus untuk yang air, sama juga. Yang masuk kadar airnya kan 10% dalam 100 kilogram. Maaf, 90% ya. Untuk yang air 90% itu dalam 100 kilogram. Nah, itu harus sama dengan yang keluar, yaitu yang teruapkan ini, V1, V2, V3, sama L3 yang belum teruapkan. Nah, karena yang diminta itu sebanyak 10% air di masing-masing umpan diuapkan, berarti V1 itu mengandung 10%-nya dari umpan ini. V2 10%-nya dari umpan ini. V3 sama dengan 10%-nya dari umpan ini gitu. Itu maksudnya 10% air dari masing-masing umpan diuapkan. Nah, kalau telah bikin neraca massa overall-nya, sekarang kita lihat satu-satu. Nah, di sini kita lihat yang pertama dulu, NM evaporator 1. Nah, ditulis saja V1 yang teruapkan 10%-nya dari air di umpan. Gitu. Terus nanti eh, NM totalnya berarti kan F sama dengan L1 plus V1. Dari, nah ini S1 sama dengan V1 plus L1. Jadi mengikuti input sama dengan output plus akumulasi. Akumulasinya sebanyak 10% ini. Nah, gitu. Terus eh, ketemu L1. Nah, nanti NM gulanya juga F kali XF sama dengan L1 XL1. Nah, nanti NM airnya karena campurannya ada 2 komponen, berarti ya fraksi airnya sisanya dari fraksi gula. Nah, sama. Untuk NNFAP 2 juga sama caranya. Sampai sini dulu, mungkin masih ada yang bingung kaitannya sama bikin flowsheet, sama penentuan neraca massa overall, mungkin.
Bisa sambil dilihat biar nggak bingung. Filenya kan udah tak kirim ke Akbar ya. Halo? Kalau yang bingung mungkin bolehlah dicoba dulu sambil dipahami. Soalnya kalau ngawang-ngawang gini kan agak susah juga. Jadi sambil dikerjain aja biar biar nggak bingung. Terus kalau nggak ada pertanyaan tak lanjut. NMFAB 2 juga dihitung. Caranya sama. Ngitung akumulasinya dulu. V yang teruapkan berapa. Terus nanti totalnya yang masuk L1 sama dengan yang keluar L2 sama V2. Terus nanti ketemu L2. Terus ngitung neraca massa gulanya, ketemu fraksinya. Nah, jadi intinya eh, dari proses ini itu kalau yang lain tahu, kalau salah satunya ditanyain berarti ketemu gitu. Maksudnya masanya kan ini tahu, fraksinya tahu. Terus yang fraksinya yang teruapkan tahu. Berarti kita bisa ngitung fraksinya yang sisanya ini L1-nya. Kayak gitu. Caranya sama kok, tinggal diikutin aja. Yang penting itu ada eh, tiga, yaitu neraca massa total sama komponen. Dua berarti, neraca massa total sama komponen. Itu yang paling penting. Nah, sama juga. Nah, nanti setelah kalian hitung, nanti cek apakah hasil dari fraksi-fraksi yang dihitung itu terus dimasukkan ke persamaan satu yang di neraca massa overall itu. Nah, yang ini. Itu apakah sama nilainya? Nah, kalau sama berarti benar. Udah Mas buktikan nih. Terus juga persamaan dua juga. Ini untuk yang neraca massa overall yang komponen air. Kalau ini yang total, kalau ini yang air. Kalau yang gula pasti tetap, cuman eh, kalau menurut Mas ya itu tadi beda komposisinya. XF-nya sini beda ke sini, XF-nya sini beda ke sini. Nah, logikanya kalau misalkan airnya makin banyak yang teruapkan, berarti XF dari L1, L2 ke L3 itu makin gimana, teman-teman? Makin besar, Mas. Makin besar. Oke, udah paham berarti. Nah, kalau udah, berarti nggak ada masalah ya untuk yang neraca massa tanpa reaksi. Udah paham semua asalnya. Tinggal diikutin aja perhitungannya. Hmm, kalau nggak ada, masa lanjut ke yang kedua. Nah, ini yang neraca massa pakai reaksi, terutama reaksi pembakaran. Nah, nomor satu, ini dari kuis kalian yang 3 nomor itu. Nomor satu, toluen
C7H8 dibakar dengan udara berlebih 100%, berarti eksesnya 100%. Dalam sebuah reaktor dengan konversi yang diharapkan 85%. Tentukan fraksi mol gas keluar dari reaktor. Nah, pokoknya yang paling penting kalau misalkan melibatkan reaksi itu harus tahu reaksinya dulu. Yang pertama nih, berarti C7H8 karena pembakaran berarti plus O2 membentuk CO2 dan H2O. Terus ini disamakan dulu sehingga nanti sama, kiri kanan sama. Terus juga jangan lupa dibuat flowsheet-nya juga. Soalnya kalau nggak pakai flowsheet itu Bu Prof ragu-ragu apakah nilainya benar atau enggak gitu. Dulu pengalamanku sih itu. Nah, udara ekses 100% direaksikan dengan bahan bakarnya C7H8 membentuk produk. Produknya macam-macam. Ada yang dari reaktan sisa, ada yang kalau produk pasti jelas. Nah, kalau habis flowsheet-nya udah oke, langkah pertama konversi. Konversi itu yang penting pengertiannya tuh yang bereaksi berapa dibanding sama mula-mulanya gitu. Jadi yang terkonvert berapa, yang tereaksi berapa dibanding dengan mula-mula dikali 100%. Nah, di sini kan konversinya kan diketahui 85%. Mol mula-mulanya basisnya di sini. Oh ya, ini tipe ya masih. Belum tak ganti. Ini harusnya 1 nih. Soalnya nanti kalau 100 nolnya kebanyakan nanti angkanya besar-besar. Jadi tak bikin basisnya 1 ini. Untuk penentuan basisnya juga bebas. Yang penting gimana caranya biar nanti perhitungan ke bawahnya tuh nggak angkanya cantik-cantik lah, nggak ribet-ribet. Nah, sehingga nanti mol yang bereaksi ketemu 0,85 untuk bahan bakarnya C7H8. Nah, terus yang bereaksi berapa? Berarti perbandingannya harus sesuai dengan C7H8 yang bereaksi. Kayak di SMA. Misal kan 1 mol C7H8 dibanding sama 9. Berarti yang dibutuhkan O2-nya kan 9 kalinya dari yang 1 mol C7H8 ini. Nah, sehingga nanti persamaannya jadi B per A dikali ini. Nah, jadi 9 kalinya. Terus yang ketiga, eksesnya. Ekses itu eh, Mas ngambil persamaan ini tuh dari ini, persamaan 10,8. Bentar. Nah, ini. Kalau belum ada yang paham kaitannya sama pengertiannya ekses. Jadi ekses itu sama dengan ekses udara per required air. Required air itu maksudnya yang dibutuhkan untuk mereaksi.
kan bahan. Makanya rumusnya jadi kayak gini, Dimas. Mol yang ekses, O2 yang ekses dibanding dengan mol O2 yang bereaksi. Nah, untuk yang bereaksi itu ya ini tadi yang dibutuhkan berapa? Sesuai dengan stoikiometrinya ini. Gitu. Nah, kan yang diketahui ekses udaranya kan 200%. Terus O2 yang bereaksi juga dihitung ini. O2 yang bereaksi. Maaf, O2 ya, berarti yang ini. Nah, dikali 100%. Sehingga nanti ketemu mol O2 yang ekses. Nah, 200 dari ini ya, kan yang diketahui kan udara berlebih 100. Berarti kalau berlebih 100 berarti dua kalinya. Karena yang satu udah kehitung juga. Jadi 1 plus 100% dari situ. Terus mau O2 keluar atau sisanya. Nah, dari yang ekses tadi dikurangi sama yang bereaksi. Kan sisa. Berarti yang awal, yang ekses tadi, yang awal dikurangin sama yang bereaksi. Nah, kan sisa tuh. Kalau di SMA kan MRS. Nah, sama. Mula-mulanya ini. Yang reaksi ini. Sehingga nanti sisanya yang ini. Jadi ekses tuh maksudnya eh, mula-mula kan diketahuin ekses. Nah, maka eksesnya ini yang jadi mula-mulanya. Nah, terus N2-nya juga dihitung. Nah, karena komposisi udara 79%, N2 sama 21% O2, berarti ya tinggal dibuat perbandingan aja. Ini kan tinggal dibolak-balik aja. Misal eh, N2 per O2 sama dengan 79. Nah, 79-nya kan N2. 21-nya milik O2-nya kayak gitu. Tinggal dibolak-balik aja. Nah, terus mol CO2 yang terbentuk yaitu sebanding dengan yang bereaksi tadi karena kan harus ikut stoikiometrinya. Nah, 7 di sini. Kenapa kok 7 banding 1? Ya karena sebanyak 7 mol O2 harus terbentuk dari 1 mol ini. Makanya kok jadi rumusnya 7/1 dikali mol C7H8 yang bereaksi. Sama juga ini untuk H2O. Ada yang mau Mas mau tanya, boleh? Bun. Heeh. Eh, yang mol O2 excess ini dihitung dari mananya, Mas? Yang Hmm. 3 ini, Mas. Mol O2 excess yang ini ya. Iya, Oke. Itu dari ya ini persamaan 10,8. Di 10,8 kan rumusnya excess air yang berlebih per required air. Required air itu mol O2 yang bereaksi. Yang dibutuhkan untuk bereaksi. Maksudnya itu. Required kan yang dibutuhkan. Tapi dibutuhkan untuk bereaksi maksudnya. Nah, ini dari sebelumnya. Mol O2 yang bereaksi sesuai sama stoikiometrinya. Ini. Nah, misal bahan bakarnya bandingnya 1 dibanding 9 sama O2-nya. Perbandingan C7H8 dan O2 adalah 1 banding 9 misalkan.
Berarti untuk membakar 1 mol ininya, bahan bakarnya, kan butuh 9 mol O2. Nah, sesuai stoichionya. Berarti mol O2 yang bereaksi 9 kalinya. Baru nanti ketemu mol O2 eksesnya. Mula-mula tadi. Itu kalau misalnya tinggal dikali 2 gitu boleh berarti Mas ya? Yang dari bereaksi itu. Kan soalnya kan 200%. Nah kalau Bu Prof itu langsung dikali 2-nya gitu. Bisa. Karena Hmm. kebetulan 100%. Soalnya nanti kan belum tentu yang berlebih kan 100. Bisa aja 50% misalkan. Berarti kan 1,5 kalinya kan. Nah, Oh berarti iya, iya. 150 sama dengan, nah, kan berarti 1,5 kalinya gitu. Jadi Makasih tergantung Mas. eksesnya berapa. Lebih aman pakai rumus ini aja. Tapi logikanya Bu Pro juga betul juga gitu. Eh, Ada lagi? Eh, oh, nah, kalau udah, Mas tak lanjut ke perhitungan komposisi. Nah, kalau sekarang enak online ya, bisa open book, ngitung aja pakai Excel, dulu pakai kalkulator. Jadi ngitung satu-satu sampai bongkok. Kadang kalau nggak paham gitu, ngitungnya sambil kupu nih. Nah, jadi tabelnya yang dibutuhkan ini komponen, umpan, reaksi, produk, terus nanti persen dalam produk itu intinya ya berarti perbandingan produk sama total produk yang dihasilkan. Nah, jadi ini. Nah, dalam persen. Terus untuk fraksinya berarti ya mol produknya dibanding sama eh, mol total dalam produk. Tinggal ngeplot aja. Hmm. Udah, eh, itu kalau misalkan ditanyain fraksi ya. Nah, jadi butuh tabel itu untuk penentuan neraca masanya biar ketemu persentase produknya yang keluar. Nah, terus yang kedua, akrilonitril C3H3N diproduksi dengan mereaksikan propilen, amonia, dan oksigen. Umpan ke reaktor terdiri dari 20% propilen, 10% amonia, 70% udara. Yang ditanya limiting reaktan, excess, sama komposisi arus keluar jika konversinya 30%. Nah, sama kayak tadi caranya. Tinggal ah, tentuin persamaannya. Nah, ini harus betul. Kalau keliru nanti ya salah kabeh nang mburi. Ini paling penting banget soalnya. Soalnya kalau ini ketambahan satu aja, sorry, reaksinya keliru aja itu udah luput udah perhitungannya ke bawah. Nah, C3H6 20%, NH3 berapa ya? Oh, 10%.
udara 70%. Nah, kalau tadi kan udaranya 100%. Sorry, udara excess 100%. Nah, berarti yang masuk kan 200. Kalau ini udaranya sebanyak 70%. Kalau yang tadi udaranya excess sebanyak 100%. Berarti kan 200% yang masuk. Kalau yang ini, bentar. Oh, kalau yang ini, nah udaranya nggak sampai 100%. Nah, sebanyak 70%. Nah, O2 karena kandungannya 20%, berarti 20%-nya dari udara, yaitu 70%. N2 juga 79%-nya dari udara kali 70. Nah, setelah itu produknya juga ditulis semuanya. Basis tentuin juga. Nah, di sini kan 100 kg mol fit. Nah, fitnya kan ada dua. Ini sama ini. C36 sama NA3. Kalau tadi cuma satu, kalau ini ada dua sekarang. Nah, untuk penentuan limiting sama excess itu mungkin kalau ada cara lain lagi boleh sih. Tapi yang Mas nemu di internet tuh caranya pakai MRS ini. Gitu. Kalau ada yang cara lain monggo. Pokoknya hasil terakhirnya benar. Nah, kalau yang MRS itu ya kayak cara SMA, berarti 20 ini mol apa? Oh, bentar. Dikatakan 20%. Oh, persen ya. Iya, betul betul. Nah, kalau yang pakai MRS ini satuannya harus pakai mol sih, kan kayak biasanya pakai mol. Makanya kok basisnya ini dalam kilogram mol per fit. Nah, kalau 100 kilo misal ada 20% ini, nah itu kan berarti 20%-nya 100 kan 20 kilogram mol, NH3-nya 10, O2-nya 14. Nah, mula-mula terus yang bereaksi. Nah, kalau yang bereaksi ini kalian lihat-lihat dulu. Maksudnya dicoba-coba misal berapa? Misal ini limiting reaktannya. Bentar, tak kasih warna merah. Nah, nah kan jumlahnya 10 ya. Kan limiting kan berarti yang habis dulu. Nah, misal nih, kan ada 10. Sedangkan O2-nya butuh 1,5 kalinya dari NH3. Nah, kan berarti jumlahnya harus 15. Nah, misal nih. Nah, kan 15. Loh, yang ada kan cuma 14,7. Nah, kan kurang. Berarti NH3 sebagai limiting berarti salah. Ya, kalau NH3 salah, berarti ya kebalikannya. O2 yang benar. Gitu. Nah, sesuai perbandingan berarti dari ini 1/1,5. Kan ini kan 3/2. Berarti kalau dibalik NH3-nya berarti 2/3-nya dari ini. Nah, ketemu. 2/3-nya NH3 sama C36, 2/3-nya dari ini. Nanti kalau kalian hitung perbandingannya sama 2/3. Gitu, tinggal dibolak-balik aja.
Nah, ini yang sakral banget sih menurut Mas. Soalnya lah ini keliru nanti takutnya ke bawahnya tambah keliru. Nah, berarti limiting reaktan O2. Nah, berarti yang lain berarti sisanya yang excess. Nah, itu boleh dihitung juga ini. Kalau menghitungnya, kalau tadi kan pakai persamaan 10,8 eksesnya. Kalau ini yang 10,9. Karena yang diketahui kan eh, mol bahannya langsung. Nah, jadi langsung eh, yang masuk dikurangi yang bereaksi, dikurangi yang bereaksi. Nah, itu ketemu eksesnya. Dikali 100% sama. Nah, ini. Nah, ini Mas kan nulisnya kan 20 min 19. Nah, kalau langsung angka ini juga boleh. Kan yang ekses. Nah, jadi boleh juga. Nah, nggak apa-apa. Intinya rumus ini tuh yang ekses. Yang sisa ini. Dibanding sama mula-mula. Mula-mulanya berapa? Yaitu, dibanding dengan yang bereaksi. Maaf. Yang bereaksi ini. Nah, gitu. Terus, nah sama juga Na3 sama. Ekses reaktan C36 Na3. Nah, terus yang ketiga misal ditanya, misal yang diketahui konversinya 30%. Nah, maka berapa komposisi produk? Nah, kita hitung dulu. Berarti kan nggak sama tuh sama perhitungan yang ini. Maka kita harus apa? Harus tahu dulu. Misal 1 mol tadi kalau yang bereaksi cuma 30% berapa? Nah, itu pakai rumus konversi juga. Bersih sama dengan yang bereaksi per mula-mula. Nah, setelah itu kalau ketemu mol O2 yang bereaksi, nah kalau udah tahu mol O2 yang bereaksi, tinggal bikin tabelnya ini. Umpan 20, oh, tadi yang bereaksi berapa? 6 ya. O2 yang bereaksi 6. Nah, ini kan yang mula-mula. Ini mula-mula. Nah, yang ini sudah dihitung tadi. Nah, udah dihitung. Yang lainnya tinggal ngikutin sesuai eh, perbandingan koefisien. Misal Na3 berarti 1:1,5 dikali dengan O2 yang bereaksi. Berarti kan 2/3-nya ini kan. 2/3-nya 6 berarti 4. 2/3-nya 6 berarti 4. Gitu. Mol produk. Oh iya. Bentar. Kalau apa? Masih lupa ya, nggak ada yang ingetin. Apa? Kalau reaktan kan berarti kan berkurang, berarti dikurangin ya. Yang mula-mula ya dikurangin sama yang bereaksi kan berkurang. Ini juga kan sebagai reaktan. Ini reaktan juga. Nah, N2. Nah, di sini ada N2. N2 kan nggak bereaksi karena dia gas inert. Jadi dia cuman masuk aja sama keluar aja, nggak ada akumulasi di sini. Makanya ditulis reaksinya sama dengan 0.
Nah, gitu. Tuh, jadi ya gas inert lah. Dia nggak bereaksi, tapi masuk perhitungan juga komposisinya. Terus C3H3N sama H2O. Nah, ini produk. Produk berarti mula-mula kan belum terbentuk. Nah, umpannya belum terbentuk, baru membentuk dalam reaksi sama produknya. Kalau reaksi berdasarkan koefisien ini, kalau yang produk tinggal ditambahin. Jadi nggak di dalam soal tuh mula-mula udah ada, sorry, mula-mula nggak ada produknya. Kadang ada juga, nanti di nomor 3 itu. Nah, itu. Udah makin paham pasti 2 soal. Nanti yang nomor 3 tambah gampang mahaminnya. Ya, bisa tak lanjut? Mas, Atau ada mau tanya pertanyaan? Mas, Boleh, boleh. ya itu apa cara menentukan yang komposisi udara itu gimana Mas? Cara menentukan Iya, komposisi kayak udara. kan udara kan ada oksigen, ada nitrogen. Nah itu buat persenannya itu cara menentukannya gimana Mas? Atau emang udah paten? Oh iya, masih lupa. Jadi emang paten kan udah ada penelitiannya tuh. Kalau udara kan mengandung endi mau. Mengandung bentar. Nah, yang ini ya, udara Iya, mengandung itu kok bisa 71%, 79% itu gimana? emang emang dari situnya. Ini fix. Nah, udah fix ini. Karena kan udara mengandung 21% O2 sama 79%-nya N2. Nitrogen. Yang terbanyak nitrogen. Jadi ini fix angkanya dari penelitian. Kalau itu apa namanya? Kalau misal buat udaranya itu nggak 100% gitu, tetap gitu dah Mas. Tetap nggak Tetap. berubah. Kan fix kan? Udah dari penelitian. Nah, jadi ini fix untuk udara. Gitu. Mau eksesnya 100%, mau nggak ekses, itu. Yang penting komposisinya fix. O2 21%, N2 79%. Gitu. Ada lagi? Iya Mas Nathan, terima kasih Mas. Sama-sama. Hmm. Dah, ada lagi? Jadi untuk yang apa namanya? eh ini limiting ratan sama excess itu kalian bikin basis dulu. Kalau misalkan diketahui konversinya berarti ya kita hitungnya berdasar konversi sama yang eh, diketahui gitu. Biasanya ini nggak mesti pakai basis bebas tadi, bisa aja diketahuin. Misal yang masuk ada laju fitnya ada 100 kg per jam. Nah, kayak gitu bisa juga.
Nah, itu ngitungnya dari situ. Tapi kalau yang apa tipe soal kayak gini kan nggak diketahuin basisnya. Jadi bikin basis sendiri. Nah, kalau misalkan dari basis itu yang diketahui konversinya sebanyak 30%, berarti ya diganti lagi. Stoikiometrinya yang bereaksi sebanyak 30% dari yang bereaksi. Gitu. Nah, ini. Yang bereaksi kan mula-mula U2 6% dari mana? Dari 30% tadi. Ini konversi 30%. Ada lagi? Kalau masih bingung, boleh nanti nobar lagi. Enggak nobar ya. Lihat-lihat sendiri-sendiri. Ini di rumah semua atau ada yang di kampus nih? Di Surabaya maksudnya. Di Surabaya, Mas. Enggak, maksudnya anak rantau. Kalau Oh yang ya, Mas. domisili kan iya. Domisili kan udah jelas ya. Oke, kalau nggak ada, tak lanjut. Nanti boleh dilihat lagi. Mau tanya juga boleh. Kalau udah paham, tak saranin sering-sering nyoba soal sama kalau nggak paham sih, biasanya kan awal-awal kan susah. Nah, itu lihat pembahasannya di buku itu nulisnya. Gitu. Tapi kalau belum paham, ya eh, dioret-oret lah, biar paham. Nah, kalau yang ketiga, diketahui metan dibakar dengan oksigen, sehingga menghasilkan CO2 dan H2O. Diketahui umpannya lajunya 150 kg mol per jam, terdiri dari 20% CH4, 60% O2, dan 20% CO2. Diumpan ke reaktor, konversi limiting. Nah, ada konversi limitingnya. Kalau ini kan nggak ada tadi, yang awal. Kalau ini ada. Sama juga tentukan komposisi, excess. Nah, sama kayak cara tadi. Eh, Tentuin persamaan dulu yang pertama, terus bikin flow sheet-nya, lajunya ditulis, komposisinya ditulis, sama produknya. Sorry, kayaknya masih kurang nih flow sheet-nya. Eh, Dibakar dengan oksigen. Oh, sorry ya, ini kurang nih. Harusnya dibakar dengan oksigen. Panah O2. Nah, nanti ditambah sendiri. Jadi meskipun ada O2-nya, umpannya, kan dia kan dibakar dengan oksigen, berarti ya ditambah O2, nggak apa-apa. Nah, ini contohnya kalau misalkan eh, ada O2-nya gitu. Jadi tetap aja, nggak apa-apa ditulis. Kan direaksikan dengan O2. Cuma beda komposisinya aja. Excel, nah sama. Reaksinya ditulis ini CH4 plus 2O2 membentuk CO2 dan 2H2O.
eh kualik wae. 60 20. Nah, kan yang tadi berapa? Oh, gini aja wis biar nggak bingung. Kalau nggak sambil lihat flow susah juga emang. Nah, nah yang masuk fitnya CH4 20%, berarti 20%-nya umpan. O2 60%, berarti 60%-nya umpan. O2 juga sama. H2O belum terbentuk. Reaksinya berarti sama dengan perbandingan koefisien sesuai Stokionya. Caranya sama kayak tadi, dicoba dulu. Misal ini ada 10 sama 30. Nah, misal ini limitingnya dibalik. Nah, limiting habis kan. O2 30 misal. 30 berarti yang harus bereaksi CH4-nya harus 15. Nah, misal, oh guys, anotet. Misal ini 30, kan berarti CH4-nya setengahnya, kan 15. Nah, 15 kan nggak mungkin, karena yang ada cuma 10. Nah, berarti kebalikannya. Berarti CH apa? U2 bukan limiting. Yang limiting CH4-nya. 10 banding 20. Nah, kayak gitu. 10 banding 20. Sehingga nanti produknya kalau reaktan dikurangin antara umpan sama reaksi. Kalau yang produknya ditambah. Oh iya bener. Nah gitu. Ada pertanyaan? Mau tanya ini Mas, basisnya berapa ya Mas kalau yang ini? Basisnya. Oh iya lupa. Berarti 100 kilogram. Benar. Di soal diketahui nggak ya? Konversinya diketahui. Sama ini kecepatan fit masuk. Kecepatan fit masuk itu tadi basisnya. Jadi Kilogram. basis itu maksudnya umpan masuk lajunya berapa? Itu maksudnya. Disoalkan 150 ya. Oh, alah. 50. 50 ya. Iya. Di soal Itu 150. tipu. Iya, tipu. Nanti diganti sendiri. Ini Enggak, yang tipu soalnya Mas. hah? Soalnya. Yang tipu soalnya itu tanda seru gitu. Kemarin dapat kuis ini soalnya. Oh, iya iya iya. Bener 50 kilogram per jam. 50. Ah, oke. Dah? Ada lagi? Udah. Mas, izin bertanya, Mas. Boleh, boleh. Itu kan tadi di soal kalau nggak salah, apa CH4 yang bereaksi cuma berapa ya? 90% ya kalau nggak salah ya? Atau 95, lupa. Tapi di tabel kok 100% yang bereaksi. Nomor 3 kan ya? Iya, nomor 3. Bentar, bentar. Ini gimana tadi? Konversinya 90%. Ya, konversinya kan 90%. Tapi di tabel tuh yang bereaksinya semua gitu. Jadi kan yang bereaksi 100% gitu. Oh, ya benar. Berarti dikali 90.
Thank you. Nah, iya Mas, kalian mau nanya Mas. Boleh, boleh. Itu kan di soal tadi dituliskannya apa sih? Produk yang dihasilkan itu CO2 sama H2O kan ya. Terus kan di soal juga ada tulisannya katanya CH4 yang bereaksi cuma 90%. Nah, terus CH4 yang tersisa itu masuk ke produk atau kayak istilahnya kayak produk samping gitu? Masuk ke fraksi juga atau enggak? Masuk ke produk. Jelas kan produk. Ntar, tak tampilin tabelnya. Nanti aja tak ganti. Nah, apa tadi? Yang mana? Komponen yang mana? Kamu tanyain. Yang CH4. Oh, Kan tadi yang bereaksi cuma 90. Yang nggak bereaksi berarti kan 10% kan? Masih ada sisa dong. Nah, soal itu kan produk, ada tulisannya produk yang dihasilkan itu CO2 dan H2O. CH4-nya nggak disebut. Itu gimana itu, Mas? Iya. CH4-nya masuk ke produk atau kayak apa ya? Beda tanah ke bawah gitu kan? Atau gimana? Oh. Tapi yang ditanyain kan komposisi gas keluar reaktor. Nah, yang produk kan jelas. Kalau sisanya tadi reaktan, nggak apa-apa, dihitung juga. Nah, yang jadi pertanyaan ini, Mas, Produknya cuman sisa ada CH4 CO2 ini, sama H2O. sisa CH4 ini masuk ke fraksi produk atau enggak gitu? Kalau produk masuk sih. Kalau menurut Mas masuk, karena kan yang ditanyain komposisi gas keluar reaktor. Kan produknya kan itu. Meskipun dia sebagai reaktan sisa. Kalau menurut Mas itu. Narasinya Oke, terima kasih, bingung. Mas. Sama-sama. Lagi? Oh, kemana? Ini kalau konversi 90%. Mantap. Fatalah. Thank you, Fatalah. Teliti banget. Ada pertanyaan yang lain? Atau mungkin masih ngeblank dari awal sampai terakhir? Mas mau tanya. Kalau basisnya nggak pakai 50 gitu nggak apa-apa, Mas? Yang di soal ini. Kalau soal nomor 3, apa
Basisnya ya ngikutin itu laju fitnya. Harus ya, Mas. Maksudnya lebih baik itu. Heeh. Soalnya mau berapa lagi? Yang diminta itu soalnya 50 kilogram per jam. Kalau nggak diketahuin baru boleh. Mau 100, mau 150. Makasih, Mas. Sama-sama. Nanti yang keluar ini aja atau ada soalan lagi? Kemungkinan. Dari yang kalian dapat aja diajarin apa? Kan tadi kan udah ada neraca massa tanpa reaksi, terus neraca massa dengan reaksi. Kalau yang recycle kira-kira keluar nggak? Maksudnya udah diajari belum sama Bu Prof? Yang recycle itu yang mana, Mas? Nah, belum kayak. Kurang tahu. Gak apa-apa. Belum diajarin Mas yang recycle. Belum. Iya, belum. Iya, ilmunya terlalu tinggi. Bab Recycle sama bypass kan. chapter 12 itu. Masa ya gak paham ya? Engkau ajari ya, lek wis paham ya. Mata yoga paham itu, Mas. Loh, kenapa jadi saya? Gak apa-apa. Sing iso sing ngajari. Gitu prinsipnya. Yang bisa yang membantu. Iya Mas, mau nanya sekalian Mas. Mm-mm. Boleh, boleh. Ini kalau dari soal nomor 3 aja ya. Heeh. Nah, ini misalnya kita mau ngitung excess air atau kelebihan udara, Heeh. itu kan CH4-nya ada yang keseluruhan tuh ada yang 10 kilogram mol, terus yang bereaksi ada 9. Itu perhitungan teoritisnya kita pakai yang 10 atau yang 9? Teoritisnya. Loh, ini kan teoritis. Maksudnya itu ta, kalau kalau gimana? Kan soalnya kan konversinya 90%. Makanya kok dikali 0,9 kan Udah gimana ya? reaksinya. Nggak ribet. Kalau teoritis tuh maksudnya ya gak paham sih. Duh, bentar. Agak susah juga pertanyaan saya. Bahasanya susah juga. Iya, iki wis ruwet deh. Aku ATK iki sempat remedi soalnya, tapi saya ki alhamdulillah iso. Jadi yang mata kuliahnya nggak mesti ATK, yang ya nggak sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, jangan kecil hati. Barangkali next time nanti paham-paham sendiri. Butuh effort memang. Gitu. Yang penting nikmatin aja prosesnya. Ada lagi? Jadwal UAS udah dibagi dah, Rek? Kayaknya belum ya. Belum, Mas. Oh ya wes. Iya, sih 2 minggu lagi. Nggak sampai, ding. Minggu beberapa hari. Yang PP1 diajar pasis kan?
Halo, Kenapa, Mas? PP1 kan kok PP1? Sorry. Nah, OTK 1. Sorry. OTK iya, 1. Heeh, dapat ya. di awal-awal awal semester. Heeh, diajarin kan yang multiple evaporator. Dulu Mas dapat tuh sampai kuis kalau yang multiple. Ya sama kayak soal itu tadi, nomor 3 atau 16. Cuma agak lupa Mas. Kalau nggak salah dulu lanjut lagi perhitungannya. Kalau nggak salah ngitung apa gitu. Pokoknya nggak sampai neraca masa tok lanjut ke itu eh neraca panasnya. Soalnya ada TP-CP-nya, delta T, nah kayak gitu. Ngelibatin suhu-suhu. Itu kalau dulu OTK tuh dapat yang itu. Cuma lupa wis. Belum sih, Mas. Kalau ini OTK kemarin sama Pak Yos cuman fluid flow. Fluid flow ya. Heeh. Fluid flow yang apa? Yang liquid atau gas? Yang padat, solid. Liquid. Yang liquid. Yang padat. Oh, bululu. Bululu dapat kan ya? Bululu kalau waktu itu Mas dapat yang fluid flow tapi padat. Kayak screening, terus apa lagi ya? Iya, screening aja sih. Kayak OTK TK1. Ada yang mau ditanyain? Kayaknya udah kondisi super saturated semua ini. Halo. Iya, Rek. Lanjut tapi ya. Halo. Ya, halo Mas. Piye. Teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi dah? Yang datang ini parel mana aja nih? Akbar parel apa? Saya Mas. Oh, Ini Yang lain? teman- Paralel A, Mas. 8A. B, Mas. B. C ada C. Oke. C paralelku, dablek. Kau apa ya? D biasanya koyok B biasanya. Tapi gak mesti sih. Ya nanti bisa tanya-tanya lagi sama temennya, mungkin ke Mas juga boleh. Kalau ada topik lain. Iya Mas, siap. Topiknya 2 itu aja ya. Neraca massa tanpa reaksi sama yang ada reaksinya. Atau mungkin kalau misalkan ada latihan soal tapi kurang paham gitu, boleh dikirim ke Mas, nanti tak coba-coba. Iya Mas, Nathan. Mm-mm.
Oke, tak kembaliin ke moderator. Sabar. Eh, ya baik Mas. Sebelumnya mungkin Mas Nathan mau ada kesan pesan buat teman-teman Oh iya, sebelum ditutup. ngene lho rek. Untung Akbar ngelingno. Nek isio kuwi lek sakgurunge mentoring iku dikei materine sik. Kan yo ngapalno sak tahun materi sak tahun lalu kan yo pegel pisan deh. Di catatane ilang. Ikut pas. Next iki ae, apa jenenge? Next mentoring ae. Yo soalnya kan ATK CJ pas iku kan masih iki kan masih offline, belum online. Yo lek ilang kabeh Ya, catatane. oh ya, catatannya hilang. Wingi BKPK kan luput kan, malah kristalisasi ambe si Jin niku wis diajak wis metu UTS malah. Iya. Ya wis wasting time wis mentoring. Sinaone sing gak perlu. Hmm. Ya Mas mungkin Di sini punya pesan buat teman-teman angkatan 2019. kayak kabeh berpisah rek pesan kesan. Nah kan habis ini kan Sangat. UAS gitu Mas. Oh, Iya. oh ya, buat umat Nasrani juga Mas minta maaf kalau misalkan mentoringnya cuman enggak sebenarnya bisa Senin sih cuma banyak yang minta sekarang jadi ya nggak apa-apa wis gitu. Jadi mohon maaf buat yang Nasrani yang merayakan Natal. Oh ya juga selamat Natal semuanya yang buat merayakan. Semoga di pandemi bisa terus berkarya, tetap belajar terus biar bisa banggain keluarga, terutama orang tua. Dan jangan lupa juga belajar nggak cuma di kelas aja, tapi lewat teman-teman juga dari organisasi UKM itu bisa wadah kalian buat berekspresi gitu. Oke, semangat buat teman-teman. Himatek. Ya. Terima kasih Jaya, Mas Nathan. Jaya. Himatek Jaya. meneng kabeh rek. Ya wis, ditutup ae bar. Ya. eh, saya ucapkan terima kasih buat Mas Nathan sudah eh, memberikan ilmunya buat teman-teman angkatan 2019 dan juga sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan CME kelas mentoring ATK 1. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menghadiri acara CME kelas hari ini. Bila ada kesalahan seperti waktu kemarin mungkin bisa buat evaluasi berikutnya. Terima kasih juga buat teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun perbuatan. Mohon dimaafkan. Saya tutup untuk mentoring hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imatek. Waalaikumsalam Jaya. 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 Jaya Imatek. Jaya. Imatek, yes. Imatek, Imatek, yes. yes. Ya. Makasih, Rek. Gak kompak. Makasih, Mas. Makasih, Mas. Ya, makasih, Mas. Sama-sama. Wis pateni wis. Aja suwi-suwi. Tak izin sik rek.